Informasi pencairan bansos pada H-1 dan H+1 pemilu. Nah, bagaimana penyaluran bansos sebelum dan setelah pemilu? Simak info lengkapnya karena ada bansos yang sementara dihentikan, kemudian dilanjutkan kembali. Saya akan kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di H-1 pemilihan umum 2024. Semoga teman-teman pemirsa info bansos tetap semangat di tengah hiruk pikuk persiapan pesta demokrasi di tahun 2024 ini yang jatuhnya di tanggal 14 Februari 2024. Bansos menjadi pembahasan hangat mengingat Presiden Joko Widodo tengah gencar membagikannya jelang pemilu 2024. Hal ini pun menjadi sorotan publik. Informasi dari Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa bantuan pangan beras akan dihentikan sampai rampungnya proses pencoblosan pemilihan umum pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari. Dilansir dari berbagai media online menyebutkan bahwa bantuan pangan beras merupakan salah satu upaya intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Upaya ini berkorelasi dalam menjaga stabilitas inflasi. Sesuai arahan Bapak Presiden, memang disampaikan kita harus hargai proses pemilu sehingga diputuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras ini, ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya dikutip pada hari Senin 12 Februari 2024. Arief menjelaskan bahwa bantuan pangan beras dari pemerintah akan kembali disalurkan mulai tanggal 15 Februari mendatang atau setelah hari pencoblosan rampung dilaksanakan. Meski demikian, bantuan-bantuan program lain masih tetap ada yang dilanjutkan. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah adalah menggencarkan gerakan pangan murah atau GPM. Tapi khusus program lain selain bantuan pangan, pemerintah tetap berjalan untuk kebutuhan masyarakat luas. Pengiriman beras ke pasar tradisional, modern market outlets, pasar induk beras Cipinang tetap harus lanjut, kata Arief. Dilansir dari CNBC menuliskan Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa penyaluran berbagai bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir semua negara. Yaitu yang pertama, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama, ujar Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok dikutip Senin 12 Februari 2024. Pemerintah akan menyalurkan bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai BLT untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu pada awal tahun ini. Untuk mengetahui bansos apa saja yang akan cair di awal tahun ini, nah teman-teman, berikut ini daftarnya. Nah, yang pertama, bansos beras. Nah, bantuan pangan beras 10 kg yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023. Bantuan ini ternyata akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Juni 2024. Sasaran bantuan ini adalah 22 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Menurut laman Badan Pangan Nasional atau Bappenas, program bantuan pangan beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Bulog. Yang kedua teman-teman, BLT. Pemerintah Presiden Joko Widodo juga merilis bantuan sosial bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai BLT untuk mitigasi resiko pangan. BLT pangan bernilai Rp200.000 per bulan dan akan dibagikan kepada 18,8 juta KPM. Nah, bantuan itu akan diberikan pada Januari 2024, namun dirapel sekaligus pada Februari 2024. Bantuan ini menuai sorotan karena dibagikan di masa Pilpres 2024.
Pemerintah mengungkapkan bantuan ini diberikan karena ada kenaikan beras yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Dengan BLT ini, pemerintah ingin memperkuat daya beli masyarakat bawah. Pemerintah mengaku program ini sudah melalui persetujuan di DPR RI. Oke teman-teman, lanjut ke 3, Bansos PKH. Bantuan program Keluarga Harapan atau PKH juga akan diteruskan pada tahun 2024. PKH dibagikan dalam 2 versi untuk pencairan lewat pos. PKH dicairkan per 3 bulan, sedangkan yang melalui kartu KKS cair per 2 bulan. Sehingga jika kedua versi ini digunakan dalam penyaluran di tahun 2024, maka tahapan pencairan untuk PT Pos akan cair sebanyak atau 4 tahap pencairan, sedangkan yang lewat KKS cair 6 tahap sepanjang tahun 2024. PKH diberikan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. PKH Kesehatan akan memberikan bantuan langsung tunai BLT PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar 3 juta rupiah per tahunnya. Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar 900.000 rupiah per tahunnya, anak SMP 1.500.000 rupiah per tahunnya, anak SMA 2 juta rupiah per tahunnya. Sementara untuk tujuan kesejahteraan sosial, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp2.400.000 per tahunnya. Nah, adapun rincian nominal per kategori untuk balita usia 0 sampai 6 tahun serta ibu hamil dan baru melahirkan masing-masing mendapatkan Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahapnya. Siswa SD, SMP, dan SMA menerima bantuan sesuai dengan jenjangnya mulai dari Rp900.000 hingga Rp2 juta per tahunnya. Untuk lansia yang berusia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp2,4 juta per tahunnya atau Rp600.000 per tahapnya. Selanjutnya teman-teman, bansos yang keempat, bantuan pangan non tunai BPNT. Nah, BPNT ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, yaitu tentunya keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan, dan di tahun 2024 ini baik yang cair lewat pos maupun kartu KKS cairnya cuma 1 bulan saja. Namun, apakah setelah Pilpres ini akan cair seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu lewat KKS per 2 bulan dan lewat pos per 3 bulan? Hingga kini belum ada informasi dari Kementerian Sosial. Selanjutnya teman-teman, bantuan yang kelima, program Indonesia Pintar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek memastikan program Indonesia Pintar PIP akan berlanjut pada 2024. Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta siswa SD, SMP, SMA, SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA, SMK meningkat dari 1 juta pada 2023 lalu menjadi 1,8 juta pada tahun ini. Berikut kategori peserta yang layak untuk menerima PIP. Peserta didik dari pemegang KIP, KKS, atau KPS. Lalu peserta didik dan keluarga peserta program Keluarga Harapan PKH. Lalu peserta didik yang berstatus yatim piatu, yatim piatu, piatu dari sekolah, panti asuhan, panti sosial. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Lalu peserta didik yang pernah drop out. Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya. Juga masuk peserta pada lembaga khusus atau satuan pendidikan non-formal lainnya. Baik teman-teman, demikian rangkuman informasi mengenai pencairan bansos pada H-1 dan H+1 pemilu 2024. Semoga berita ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.